Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steven Eliasa dari 11 DJKT 2. Hari ini saya akan memberi tutorial tentang tata cara mengkonfigurasi DNS. Yang kita butuhkan yang pertama adalah Debian 7. Ya, saya menggunakan VirtualBox dikarenakan server yang dibuat oleh Pak Firman lagi error. Dari semalam error ya. Terus yang kedua kita butuh WNSCP, lalu ada file surat dan WordPress, dan yang terakhir ada file Debian 7 DVD 1 dan DVD 2. Oke, kita langsung login aja dengan root, lalu passwordnya 1 sampai 8. Oke, jika sudah masuk, langkah pertama kita akan mengatur IP di nano /etc/networking nano /etc/networking network /interface. Lalu di sini kita tulis auto ETH0, lalu di bawahnya interface ETH0 inet static. Lalu di bawahnya kita enter tab, lalu address, lalu 200 101.39, lalu enter tab, mas 255 lalu di bawahnya auto ETH0.21, lalu face ETH0.21, lalu inet static, lalu address 200 101.40, terus net pas 255 lalu kita Ctrl X ya, enter. Kita akan restartnya dengan cara service networking restart, kalau enter. Lalu jika sudah, kita akan mengecek IP-nya dengan kita akan mengecek IP-nya dengan if config, lalu enter. Di sini sudah terlihat yang ETH1 dan ETH0 dan ETH0.21. Di situ sudah ada IP-nya. Setelah itu kita akan menginstal DNS package dengan cara apt, klik apt, terus garis get install by 9, lalu enter. Lalu sini kita klik ketik Y, baru enter. Lalu di sini kita diminta untuk mengganti Debian ini menjadi DVD 1 ya. Kita tinggal klik mesin, lalu setting, habis itu ke storage, habis itu yang di sini yang gambar bulat empty ini kita klik, lalu di sini kita klik, lalu kita choose edit file, lalu kita pilih yang DVD 1, lalu open, lalu oke, baru kita enter di sini. Sebentar. Lalu kita akan mengkonfigurasi file DNS dengan cara kita ketik nano /etc/by, lalu /daemon,
config. Oke. Lalu kita enter. Lalu jika sudah masuk, kita akan pergi ke bawah, lalu kita enter, lalu kita ketik di sini zone, lalu spasi, lalu ketik nama kalian Ziven, baru .com, lalu tanda petik, titik koma, tanda petik bukan titik koma, buka kurung yang ini yang kayak kayak gitu. Habis itu kita enter, lalu type master, lalu titik koma, lalu enter, lalu file, tanda petik, garis miring etc, garis miring bind, garis miring db titik ziven, lalu tanda petik, habis itu titik koma, enter, baru tutup kurung yang kayak tadi lagi, habis itu titik koma, habis itu bukan titik koma. Oke, kita akan buat satu lagi, zone ilyasa.or.id, lalu tanda petik, buka kurung, type master, titik koma, lalu ada file, terus tanda petik, lalu garis miring etc by db titik ilyasa, lalu tanda petik, titik koma, enter, lalu tutup kurung, titik koma, baru enter. Lalu yang terakhir kita akan buat zone, tanda petik, lalu 1.100.200.in garis addr titik arpa, lalu tanda petik, tutup buka kurung, lalu enter, lalu type master, lalu titik koma, lalu enter, lalu file, tanda petik, etc, bind, lalu db titik 200. Oke, pastikan dulu sudah tidak ada yang salah. Jika salah nanti jika kita merestart itu tidak bisa. Oke, kita langsung Ctrl X Y, lalu enter. Lalu kita akan masuk ke dalam folder directory DNS dengan cara cd/etc/bind. Oke, lalu enter. Oke, langkah selanjutnya kita akan ketik cp, lalu db titik lokal titik, bukan titik, spasi, baru db titik ziven, enter. Lalu kita ketik juga yang ilyasa, cp spasi db titik lokal spasi db titik ilyasa. Oke, selanjutnya yang selanjutnya kita buat juga, tapi di sini kita ganti jadi 200, di sini yang lokalnya kita ganti jadi 127, enter. Lalu kita akan ketik nano db titik ziven, Oke, di sini yang di localhost-nya kita akan ganti menjadi ziven.com. Oh, sorry. Tadi itu. Sebentar, guys. Oke, kita akan ganti jadi ziven.com. Lalu localhost yang tadi ini juga
baru di localhost yang ini juga baru lalu di bawahnya kita tulis IP kita yang tadi 200.101.39. lalu kita kontrol K aja biar cepat, lalu kontrol U, lalu kontrol U, lalu kontrol U, yang ini hapus, baru yang ini diganti FTP. Sorry, apa ini? Oke. Nah, ini diganti FTP, yang atasnya diganti www. Oke. Lalu Ctrl X, Ctrl Y, enter. Lalu selanjutnya kita akan yang ke pilih lagi. Sama seperti tadi, localhost diganti. IP-nya 40 karena tadi kita settingnya 40. Lalu Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U, lalu yang ini dihapus. Lalu yang atasnya ini sebentar. Lalu yang atasnya jadi FTP, yang ini jadi www. FTP. Oke. Lalu Ctrl X, Y, enter. Lalu kita akan lakukan hal yang sama yang ke 200, enter. Lalu localhost-nya kita ganti jadi siphon.com. Sini sebentar, siphon.com. Lalu di sini juga. Lalu di bawah juga. Lalu ini juga. Lalu yang ininya kita ganti menjadi 12. Lalu kita kontrol K, kontrol U, kontrol U. Lalu di sini kita tambahkan www titik, lalu di sini kita kontrol U lagi, kita ubah menjadi ini 40. Ini salah, ini 39 guys. Oke. Lalu diubah menjadi ilyasa.or.id. Lalu kontrol K, kontrol U, kontrol U, lalu ini kita ubah menjadi, ditambahkan menjadi www titik, lalu kontrol X, Y, enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan file konfigurasi name server dengan cara nano etc resolve F. Oke, enter. Lalu kita ketik di sini search, lalu siphon.com, lalu di bawahnya name server 200.101.39, lalu search lagi, baru Ilyasa.
biasa titik or.id lalu link server menjadi 200.100.1.40 lalu Ctrl X Y enter. Lalu jika sudah, kita akan merestart Bind 9 dengan cara service by restart. Oke. Lalu kita akan mengecek lakukan checking domain yang sudah kita tambahkan atau kita konfigurasi sebelumnya dengan cara kita ketik di sini nsl tab ns up sebentar up kok salah guys, s atasan nggak bisa di s, nsl baru tab baru kita klik ziffern.com enter. Oke, terbaca. Lalu di sini jadi iliasan dan or dan id lalu enter. Lalu di sini kita ubah menjadi id-nya 200.100.139 enter. Lalu 40 enter. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan DVD 2 DBN7 DVD 2 dengan cara kita masuk set mesin, lalu setting storage, baru pilih choose disk file, lalu pilih DBN7 11.0 AMD 64 DVD 2 lalu open, lalu oke. Setelah itu kita akan ketik apt cd-rom iden lalu enter. Lalu sebentar guys. Oke, dia sudah terbaca. Selanjutnya kita akan menambahkannya dengan cara apt cd-rom, lalu terakhirnya ini diubah menjadi add. Oke, sudah ya. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan menginstal package HTTP dengan cara apt garis get install lalu pro ftpd lalu enter, lalu y enter. Lalu ini dia minta kita untuk menggantinya menjadi DVD 1, lalu kita ganti menjadi DVD 1 lalu oke, lalu enter. Lalu dia minta menjadi DVD 2 lagi, lalu kita ubah lagi storage DVD 2 oke, lalu enter. Lalu ini standalone, oke. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke nano/etc/pro ftp di /pro ftpd .conf oke, lalu enter. Lalu di bagian name server kita ubah menjadi nama kita. Sorry, bukan nama kita, tapi DNS yang kita buat tadi, jadi ziffern.com. Oh sorry, ziffern.com. Oke, setelah itu jika sudah diberi DNS, kita akan langsung ke bawah ya guys ya, sampai bawah, paling bawah. Lalu kita enter, lalu kita config seperti saya ini, ikuti saja, buka kurung besar anonymous, lalu spasi /file ftp
file FTP baru, tutup kurung, lalu enter, lalu insert, baru tab, lalu di sini admin, lalu enter, lalu kita buka kurung lagi, lalu slash anonymous, tutup kurung, lalu kita tambah lagi tutup kurung anonymous slash tutup kurung bukan slash, spasi slash file FTP tutup kurung, jangan pakai spasi ya guys ya. Oke, lanjut di sini kita tulis user, lalu tab, lalu di sini anonymous, lalu tab lagi, lalu admin, lalu enter, lalu buka kurung slash anonymous, lalu tutup kurung. Jika sudah, kita akan Ctrl X ya, enter. Save file under different name. Lalu kita akan membuat direktori baru dan masuk ke dalam folder FTP dengan cara kita tulis mkdir slash file FTP, lalu chmod minus R besar 777, lalu slash file FTP. Selanjutnya cd file FTP, lalu mkdir file 1, file 2, file 3. Lalu kita ketik user add -d file FTP admin, lalu passwd admin, lalu kita buat passwordnya 1 sampai 8. Sebentar guys, 1 2 3 4 5 6 7 8, enter, lalu retype 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Lalu kita restart dengan service, oke. Lalu service pro FTP lalu res. Oke, jika ada fail berarti itu ada yang salah di ini, seperti beritanya fatal unknown configuration directive anonymous, salah guys. Oke, sebentar, di sini ya, kita ke bawah tempat tadi. Kita cek satu-satu yang mana yang salah. Anonymous yang bawah ini. Oke, lalu Ctrl X, Y, enter. Lalu seperti tadi restart, lalu oke, and oke.
Setelah itu kita akan konfigurasi web server. Yang pertama-tama kita akan install dulu Apache 2 PHP 5. apt get install Apache 2 PHP 5, lalu Y, lalu kita diminta untuk menggantinya menjadi DVD 1, storage ini ya, kita ganti jadi DVD 1. Oke, lalu kita enter. Sebentar. Oke, jika sudah. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi database server dengan cara nano etc Apache 2 site, terus ini strip available, terus garing default. Oke, enter. Oke, di sini server adminnya kita akan ubah menjadi web server. Webmasternya ini kita akan localhost ini kita akan masukkan DNS yang kita buat tadi. Lalu kita tambahkan tab server name, besar, server S nya besar, namanya N nya besar, name, lalu www.zivan.com, lalu tambah lagi server alias zivan.com. Kita cek dulu, lalu kita Ctrl X lalu Y, lalu enter, lalu kita restart lagi. Service Apache S. Oke, selanjutnya kita akan melakukan file konfigurasi file web server dengan cara kita ketik nano var index.html, lalu sebentar, ini var kita setelah var kita www, lalu baru index.html, lalu enter. Oke, di sini kita akan ganti, kita hapus saja semuanya dulu, kita akan buat lagi ya. Lalu kita ketik buka kurung HTML, dalam kurung HTML, dalam kurung body, lalu dalam kurung A1, lalu nama kalian, lalu buka kurung garing H1 tutup kurung, lalu di bawahnya dalam kurung P, lalu dalam kurung A spasi href, lalu sama dengan tanda petik, lalu php my admin, lalu tanda petik tutup kurung, lalu di sini kita tulis database
lalu add database at zivan.com, lalu ini kita buka kurung garing a, lalu dalam kurung garing e. Oke, kita buat lagi seperti tadi. Setelah itu kita garing-garing, lalu zivan.com, lalu petik tutup kurung. Petik tutup kurung, habis itu kita ketik web, lalu add, lalu zivan.com, lalu akhirnya sama. Oke, lalu yang ketiga setelah itu ini href garing-garing, terus Ilyasa, terus .or.id, lalu tutup kurung, lalu web ilyasa.or.id, lalu akhirnya oke. Setelah itu kita tulis lagi yang di bawahnya, kita tulis terima kasih telah mengunjungi web ini, senyum, lalu akhirnya p. Kayak gitu, lalu di bawahnya kita ketik slash body, lalu HTML. Oke, lalu kita Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi database server. Yang pertama-tama kita akan lakukan install MySQL server dan MySQL client. apt get install MySQL, terus server yang pertama, lalu spasi MySQL client. Nah, ini MySQL, oke, lalu enter. Lalu kita klik Y, enter. Lalu di sini kita buat passwordnya sama seperti tadi aja biar nggak ribet, 1 sampai 8. Lalu tab, lalu enter, lalu repeat password 1 2 3 4 5 6 7 8. Sebentar. Oke, setelah itu kita akan install PHP MyAdmin, apt get apt get install PHP MyAdmin, lalu Y, enter.
Apache, lalu tab, oke. Di sini ya, di sini yes. Lalu kita input apa namanya, passwordnya biar nggak bingung, sama seperti tadi ya, 1 sampai 8. Oke, lalu tab, oke, lalu password lagi 1 sampai 8 lagi, semuanya semua password itu 1 sampai 8 aja biar tidak bingung. Lalu tab, lalu enter, lalu 1 2 3 4 5 6 7 8, tab, lalu enter. Oke, saja kita akan masuk ke control panel, lalu network assurance center, lalu change adapter setting, lalu change adapter setting, lalu yang VirtualBox adapter 3 karena kita menggunakan di sini kita menggunakan network, di sini kita menggunakan adapter 3, jadi kita di adapter VirtualBox yang adapter 3 kita klik, lalu properties, lalu internet protocol, lalu internet protocol TCP/IP, lalu kita ini ubah jadi use the following IP, lalu IP-nya kita di sini tulisnya IP yang pertama itu kan belakangnya 39, kita turunin jadi 38. Lalu subnet masknya klik aja, lalu default gateway-nya kita baru 39, 200 100 139, lalu di preferred DNS servernya ini juga 39, 139, lalu oke, close. Selanjutnya kita akan masuk ke WinSCP. Di sini sebentar. Di sini kita akan file protokolnya kita ubah menjadi FTP, lalu hostname-nya kita tulis yang IP tadi kita buat ya, yaitu berapa tadi? Yaitu yang terakhirnya 39 itu. 200 100 139, lalu username-nya kita tulis admin, lalu passwordnya 1 sampai 8. Oke, lalu login. Setelah itu kita akan mencari file file ini, file surat dan WordPress. Kita klik, lalu kita pindahkan, mana dia? Kita pindah ke WinSCP, lalu di sini, lalu yang satunya lagi WordPress ini kita pindahkan juga. Oke, yang surat zip ini kita klik, lalu kita sorry sebentar, salah guys. Lalu yang surat zip ini kita klik, lalu kita klik yang ini, yang samping properties ini, kita ubah zipnya menjadi rar. Lalu enter. Lalu kita akan
Lalu kita akan masuk ke Chrome, kita akan mencoba DNS yang kita sudah konfigurasi dengan URL DNS, nama atau IP yang kita konfigurasi. Yang pertama, bukan, ini jadi ke punya orang lain, nggak tahu kenapa. Jadi kita lanjut ke ilyasa.or.id. Sini juga punya orang lain. Kita akan mencoba dengan kita akan mencobanya dengan coba kita tidak pakai kabelan. Sama saja. Oke, selanjutnya kita akan mencobanya dengan IP yang kita sudah konfigurasi 200.100.139. Enter. Oke, sebentar guys, sepertinya ada yang salah. Kita masuk ke sini lagi, lalu kita masuk ke ini index.html. Sebentar aku cek dulu. Maaf guys, rupanya di sini yang arefnya itu salah ketik. Sorry. Sini yang haref sama dengannya ini saya tulis haref. Oke, jika sudah Ctrl E, lalu kita cek kembali websitenya. Nah, jika sudah, kita cek yang satunya lagi. Oke, sudah ada. Lalu kita klik yang database ini, dia sudah bisa masuk. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke directory file FTP dengan cara cd file FTP. Lalu kita akan lihat yang file yang kita sudah masukkan di WinSCP ini. Dengan cara kita ketik ls, lalu enter. Di sini sudah kebaca. Lalu kita cek apakah filenya sudah terbaca di VB atau belum, dengan cara mv word tab WordPress, lalu kita enter. Sebentar, kita tambahin file/www. Oke. Lalu cd var cd var cd unvar, lalu www. Oke.
lalu kita ls lagi untuk melihatnya. Oke, sudah ada index.html, WordPress, bla 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 ini. Selanjutnya kita install unzip dari filenya. apt get install unzip, kita enter, lalu kita ekstrak foldernya dengan cara unzip word tab aja, lalu kita enter. Lalu kita masuk ke file ke directory foldernya dengan cara cd word, lalu enter. Oke, lalu cp wp configuration ini, lalu enter. Sorry guys, ada yang kurang, supaya di sini kita tambahin wp config titik php, enter. Lalu kita lakukan konfigurasi pada file wp config dengan cara nano ya, bukan nano guys, var www wordpress salah sorry, benar nano wp config php. Lalu kita ke bawah sebentar, kita ke bawah, lalu ada define 3 ini kita ganti menjadi yang di database name server name here-nya ini menjadi WordPress. Lalu di bawahnya juga kita ubah menjadi root username Hira. Lalu passwordnya kita ubah menjadi admin. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita ketik cd/var/www lalu ls. Di sini kebaca WordPress ya. Selanjutnya kita cd file ftp, lalu kita ls. Di sini kebaca ya, surat errornya belum masih ada, jadi kita ketik di sini mv surat titik rar, lalu var www, lalu enter. Lalu kita cd
var www lagi, lalu kita ls. Nah, oke. Lalu kita install unzip lagi, apt get install unzip. Oke. Lalu unzip surat titik error, surat titik zip. Sorry, ini harusnya unzip surat titik rar, lalu enter. Lalu cek kembali folder yang sudah di konfigurasi sebelumnya. Sudah, berarti jika sudah ada 2 berarti oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam database dan mengetik my SQL root back, lalu sorry my-nya tidak di spasi, enter. Oke. Lalu kita masukkan passwordnya 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, lalu enter. Setelah itu kita buat database dengan nama surat dengan cara create database surat, lalu enter. Jadi kita ketik di sini show databases, baru titik koma, lalu seperti ini, lalu kita exit. Lalu masuk ke dalam folder directory web yang tadi. Sebentar, kita ketik aja guys, cd etc apache 2 site, lalu enable, lalu enter. Astagfirullahaladzim, sorry guys, lupa ya, saya salah komen. Saya tulis yang tadi tuh enabled, tipe saya guys, ternyata harusnya enabled. Ya Allah, astagfirullahaladzim, maafkan saya guys. Oke, selanjutnya kita ketik ls. Sebentar. Oke, di sini masih 00 default, kita ketik lagi di sini cp 0 tab aja, lalu surat, lalu enter, lalu ls lagi. Oke, sebentar, salah, ls. Oke, di sini sudah ada.
Lalu kita masuk ke surat ya dengan cara nano surat. Lalu kita ke dokumen root ini, di belakang ww-nya ini kita kasih garing surat. Oke, lalu Ctrl X, Ctrl Y, enter. Lalu kita ketik nano koneksi titik php. Lalu di sini kita ketik buka kurung tanda tanya php, lalu di bawahnya kita ini tanda dolar baru host spasi sama dengan tanda petik localhost, lalu tanda petik titik koma, lalu di bawahnya lagi kita tambahkan user, lalu di usernya kita kasih root, lalu di bawahnya kita tambahin password sama dengan kita admin, lalu di sini db, lalu surat, lalu di sini kita ketik koneksi sama dengan new, terus MySQL i, terus buka kurung, terus tambahin yang tadi host, lalu user, lalu pass, lalu db, lalu buka tutup kurung titik koma, enter. Lalu di sini kita buat tanda tanya tutup kurung, lalu kita exit, Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita akan restart dengan cara service apache restart, enter. Oke. Selanjutnya kita akan pergi ke Chrome, lalu kita akan masuk ke ke php.my.admin ini. Oke, selanjutnya kita akan kita menggunakan root, lalu passwordnya yang kita buat tadi 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, kita kirim. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam import, lalu kalian pilih choose file, lalu cari file ini db surat.sql. Kalau nggak tahu carinya di mana, kita pertama-tama kita harus ekstrak dulu ini, sebentar, habis itu diekstrak, sudah diekstrak kita masuk, lalu ini filenya di dalam file surat ini ada db, lalu klik ini filenya, kita klik ini, lalu open, setelah itu kirim. Sorry guys, ternyata ada yang salah, saya ini tidak pencet surat dulu, harusnya pencet surat dulu baru kita ke import, lalu kita choose file, lalu seperti tadi db, lalu dalamnya kita open, lalu kita kirim. Oke, setelah itu jika sudah kita akan masuk ke tab baru. Langkah selanjutnya kita akan ketik DNS kalian, baru /surat, baru /. Karena tadi yang pertama itu yang ziven.ilyasa.com dan ziven
ilyasa.com dan ilyasa.or.id itu tidak bisa, maka kita akan pakai IP address ya, 200.101.40.39/surat lalu /enter. Oke, kita akan coba menjadi 40 enter. Jika sudah berarti itu tandanya berhasil. Di sini kita tidak bisa masuk ke dalamnya karena server Apache tidak bisa mensupport versi PHP client, maka klien tidak bisa masuk. Mungkin segitu aja video konfigurasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.